agar Mimin semangat uploadnya, dan jangan lupa intip keranjang jualan Mimin, siapa tahu ada yang menarik. Pagi datang seperti biasa, tapi menjadi tidak biasa untuk Audrey. Gadis itu tampak menyibak malas selimut tebalnya, berkali-kali bibir mungilnya berdecak jika mengingat kejadian kemarin. Aku ingin berhenti kerja, tapi terikat kontrak sialan itu, Audrey mendesah. Ia tahu, itu pasti akal-akalan Byakta untuk menjebaknya lagi. Audrey menggeleng, tidak mungkin, kalau memang seperti itu, kenapa semua orang juga sama? Ah, entahlah. Aku ingin mencekik lehernya, seenaknya saja dia memelukku, cih. Audrey memukul-mukul bantalnya sambil membayangkan itu Byakta. Masih dengan pikirannya yang pusing memikirkan Byakta yang datang tiba-tiba, terdengar nenek berteriak memanggilnya untuk segera keluar. Audrey mengernyit heran, sebab tak biasanya nenek menyuruhnya untuk cepat, apalagi sampai berteriak memanggilnya untuk segera selesai. Tidak ingin membuat nenek kesal, Audrey segera bangkit dan masuk ke dalam kamar mandi untuk mandi. Setelah mandi ia pun bersiap dengan seragam kerjanya, yaitu seragam kebersihan. Tidak berdandan, gadis itu hanya menyempol rambutnya dan mengoleskan lip tint pada bibirnya agar lebih terlihat segar. Buru-buru menyambar tasnya, Audrey segera keluar kamar dan agak sedikit berlari menuruni anak tangga. Ketika sampai di tangga terakhir, Audrey memberhentikan langkahnya menatap nyalang sosok yang tengah duduk bersama neneknya. Ah, itu dia. Audrey, sini, ini bos kamu datang ingin bertanya sesuatu padamu. Katanya ada barang yang hilang di ruangannya. Barangkali kau melihatnya. Jelas nenek pada Audrey yang sudah memandang Byakta sengit. Iya Nek. Kalau begitu aku pergi dulu, ya, Nek. Salim Audrey tangan nenek yang sudah keriput termakan usia. Kenapa buru-buru, sarapan saja dulu, ucapan nenek seketika membuat Audrey memberhentikan langkahnya. Byakta tersenyum penuh kemenangan. Ternyata mudah sekali untuk membuatmu melihatku lagi. Aku akan lakukan cara apapun, yang penting kamu jadi milikku. Ya sayang sekali, Nek. Soalnya Pak Byakta ada meeting sebentar lagi, Nek. Wah, benarkah, Nak? Baiklah, segera pergi jangan sampai terlambat. Iya, sebentar lagi ada meeting, jadi saya mohon pamit, ya, Nek, ucap Byakta dengan logat bulenya. Byakta bisa sedikit berbahasa Indonesia, meski tidak terlalu fasih, tapi dia bisa mengerti apa yang orang katakan padanya. Audrey yang sudah kesal bukan main pun pergi keluar rumah tanpa pamit dengan sang nenek. Bisa-bisanya makhluk astral itu tahu alamat rumah neneknya. Gadis itu akan segera mengayuh sepedanya, namun suara bariton itu menghentikannya. Kenapa tidak sekalian ikut dengan mobil saya saja, Nona? Audrey memutar matanya jengah, ingin sekali ia melempar wajah sok polos laki-laki itu dengan pot bunga kesayangan neneknya, janda bolong. Audrey berbalik badan dengan senyum terpaksa dibuat-buat karena ada nenek yang mengamati sambil tersenyum. Ada harapan di hatinya jika Audrey bisa mendapatkan orang baik setelah semua penderitaan yang dialaminya dulu. Bukannya saya tidak sopan menolak, tapi pulangnya nanti saya akan naik apa kalau sekarang saya ikut dengan Anda, Pak? Jelas Audrey sambil tersenyum tapi matanya menyorotkan ketidaksukaannya. Kenapa khawatir, sayang? Bos kamu akan antarkan kamu lagi nanti setelah pulang, iya, kan, Pak? Sambung nenek. Audrey tercengang mendengar ucapan nenek. Baru kali ini nenek memberinya izin untuk pergi bersama laki-laki. Setelah beberapa laki-laki ia usir terang-terangan karena ia tidak suka Audrey didekati laki-laki. Mendapati anggukan dari Byakta, nenek semakin antusias. Semoga dengan begini Audrey bisa dekat dengan bosnya itu, karena nenek melihat ada tatapan berbeda dari Byakta saat melihat cucunya, terpancar ketulusan itu.
Sedangkan Audrey mengepalkan tangannya saat ia melihat Byakta setuju dengan ucapan nenek. Kalau saja nenek tahu siapa dia, nenek pasti akan membuatnya babak belur sebelum dia keluar dari gerbang rumah, batin Audrey kesal. Ingin sekali ia memberitahu siapa laki-laki ini, biar saja dipukuli nenek pakai sapu, biar tahu rasa dia. Not. Yang bingung sama anak Byakta yang dikandung Melissa mungkin gak fokus bacanya. Padahal udah saya jelaskan kalau Roland menanam asteris Byakta ke Melissa. Itu hanya anak biologis Byakta saja karena tidak ada pernikahan kedua antara Byakta dan Melissa. Soal Melissa nikah sama Bastian, maaf, saya nggak pernah bilang Melissa sama Bastian something karena GK gitu konsepnya. Dan kenapa Melissa bisa berada di keluarga Byakta, akan saya jelaskan di bab selanjutnya nanti. Sekarang kita fokus ke si tua bucin ngejar cintanya dulu. Dengan hati yang terpaksa akhirnya Audrey mau ikut dengan mobil Byakta. Laki-laki itu bersorak riang dalam hati, nenek memang is the best. Aku akan mengajak nenek jalan-jalan keliling dunia nanti, batin Byakta saking girangnya. Tanpa berpikir apa yang akan nenek lakukan jika dia tahu siapa dirinya di masa lalu cucunya. Dalam perjalanan tidak ada yang berbicara, Audrey masih dengan kekesalan yang membuncah, sebab harus satu mobil dengan Byakta. Sedangkan Byakta terus tersenyum, ia cukup senang bisa satu mobil dengan istrinya, walaupun istrinya terus diam dengan wajah ditekuk. Diam-diam ia mengambil potret Audrey lalu mengirimnya kepada Bastian dan Melissa melalui pesan instannya, dengan dua kata yang mewakili perasaannya yang sedang bahagia, with my wife, dan beserta emoticon love. Berbeda dengan Byakta yang sedang memamerkan keberhasilannya pada dua sahabatnya, Audrey malah masih sibuk menggerutu-merutuki laki-laki di sebelahnya. Kalau mutilasi makhluk astral di penjara nggak, ya? Ingin sekali aku mutilasi dia, terus aku buang kepalanya di laut, kakinya di sumur tetangga, tangannya ke jurang, terus badannya ke penangkaran buaya. Kamu pasti lagi mengumpatku dalam hati, kan? Lakukan saja, yang penting aku bahagia bisa bertemu dan bersama dengan istriku lagi, ucap Byakta seperti tahu isi hati Audrey yang memang sejak tadi sedang mengutuknya. Audrey mengernyit. Apa tadi katanya? Istri. Audrey mengepalkan tangannya siap meninju abis laki-laki di sebelahnya, namun ia masih waras alih-alih tindakannya bukan memberi jarah laki-laki di sebelahnya, malah justru ia akan ikut kecelakaan bersama makhluk astral di sebelahnya ini. Cih, istri kau bilang? Ya, tentu istri, lalu apa lagi? Kau memang istriku, sahut Byakta santai. Semua sudah berakhir, kau ingat itu. Jangan besar kepala karena nenekku baik padamu, dia hanya belum tahu saja siapa kau sebenarnya. Kalau dia tahu, aku tidak yakin kau bisa kembali ke Milan dalam keadaan hidup, seringai Audrey yang sangat tahu watak neneknya seperti apa. Byakta tertawa menanggapi ucapan Audrey yang syarat akan makna ancaman, memang semua sudah berakhir. Tapi tidak dengan pernikahan kita, kau masih istri sahku sampai hari ini, tutur Byakta bangga. Kau sangat tidak punya hati, bagaimana bisa kau mencariku, sedangkan ada wanita lain bersamamu, menjijikkan, cibir Audrey. Byakta terbahak mendengar setiap kalimat yang keluar dari bibir mungil itu, ia tahu kemana arah pembahasan Audrey. Kau salah paham, sayang. Aku tidak menikahi Melissa. Dek. Jantung Audrey berdesir mendengar penjelasan Byakta barusan. Siapa yang peduli kau menikahi wanita itu atau tidak, berhenti menggangguku, semua sudah berakhir. Aku tekankan sekali lagi supaya kau sadar, semua sudah berakhir Tuan Byakta Arsena. Benarkah? Benarkah semua sudah berakhir? Atau kau yang memang ingin mengakhiri semuanya? Byakta menjadi sedikit tersulut karena sampai saat ini Audrey tetap mengatakan semua sudah berakhir. Kalaupun semua sudah berakhir,
Tidakkah dia melihat kehadiranku di sini ingin membuat awal baru? Ingin memperjuangkannya dan memperbaiki semuanya dan memulai lagi dari awal. Kau tahu, begitu banyak yang terjadi dalam 1 tahun ini, tapi itu hanya untuk orang lain. Lalu aku hanya diam di kamar meratapi kepergian anakku dan meratapi penyesalanku karena mengabaikan adikmu, juga menangis karena kau meninggalkanku. Audrey menoleh pada Byakta saat laki-laki itu mengeluarkan kata-kata dengan suara lirih dan raut wajah sendu. Aku ingin menemuimu waktu itu, ingin mengajakmu kembali, tapi yang aku dapatkan hampa. Kau sudah pergi ke negara ini, bukan aku tidak bisa mengejarmu, tapi aku memang tidak berdaya, aku sakit parah, perusahaanku kacau. Masih untung Bastian bisa menangani semuanya, hingga ia pergi ke negara ini untuk menemuimu, dan ingin membawamu kembali padaku, jelas. Audrey hanya diam mendengarkan semua penjelasan Byakta tentang waktu 1 tahun ini. Ada sakit di hatinya ketika menatap laki-laki itu dengan semua ceritanya. Ia sibuk melupakan semuanya, merasa paling tersakiti, lalu merasa paling berjuang dengan sakitnya luka yang harus ia sembuhkan sendiri. Sama sekali tidak memikirkan laki-laki di sebelahnya, bahkan lebih menderita daripadanya. Saat ini mobil berhenti di lampu merah, tampak Audrey berkaca-kaca mendengar penjelasan Byakta. Aku tidak pernah menikahi wanita lain setelah kau pergi, aku juga tidak pernah menceraikanmu. Kau salah paham jika kau pikir aku menikahi Melissa karena dia mengandung anakku. Harusnya kau tahu itu hanya anak di luar nikah, dia hanya anak biologisku saja, tidak ada ikatan nasab untuk aku dan anak itu, meski aku masih memberikan biaya hidup untuknya, jelas Byakta panjang lebar. Dalam hukum Islam, anak yang lahir di luar pernikahan, baik dia ada dengan hubungan intim, atau ada karena proses lain, tetap tidak bisa menjadi anak kandung, ia hanya anak biologis saja, bahkan jika anak itu berjenis kelamin perempuan juga tidak bisa menikah berwalikan dengan ayah biologisnya, sebab anak yang lahir di luar nikah tidak bersambung nasabnya pada ayahnya, ia akan bernasab pada ibunya saja. Byakta melajukan mobilnya kembali saat lampu berubah menjadi hijau, berjalan sedikit jauh dari lampu merah, Byakta berhenti di sebuah parkiran umum di depan sebuah supermarket. Ia meraih jemari Audrey yang dari tadi hanya diam mencerna setiap penjelasan Byakta. Kembalilah padaku, aku membutuhkanmu, aku mencintaimu, ucap Byakta dengan tatapan sendu penuh harap. Membuat Audrey salah tingkah dan gugup, tapi aku sudah tidak butuh biaya untuk apapun. Ucapan Audrey terhenti saat tiba-tiba Byakta menempelkan bibirnya ke bibir Audrey, membuat gadis itu membelalakan matanya. Berhenti bicara, jika kau hanya ingin mengatakan hal gila itu dan berhenti berpikir kalau aku memintamu kembali hanya untuk melahirkan anak untukku dan membayarmu 5 miliar. Audrey, aku mencintaimu, dengar aku mencintaimu, itu artinya kau tidak perlu melahirkan anak pun, aku akan tetap memintamu kembali bersamaku. Audrey berkaca-kaca mendengar penjelasan Byakta barusan, hatinya menghangat saat itu juga, ia tidak menyangka laki-laki ini benar-benar mencintainya, dulu ia berpikir tidak mungkin cinta datang secepat itu. Oleh sebab itu meskipun ia tahu perlakukan Byakta yang sedikit berbeda ia abaikan. Mungkin karena dalam keadaan hamil dan tidak mau juga terlalu percaya diri. Sebab dari segi apapun mereka sangat berbeda jauh. Ia hanya seorang gadis yatim piatu miskin yang mencoba peruntungan dengan menjual rahimnya untuk membiayai pengobatan adiknya. Ia merasa tidak pantas bersanding. Apalagi dulu ia dan Byakta hanya menikah siri saja. Tentu membuat Audrey tidak ingin besar kepala, karena yang ia tahu makna dari pernikahan itu adalah simbiosis mutualisme dan tidak lebih daripada itu. Kau tidak bohong? Tanya Audrey polos. Membuat Byakta mendesah frustasi, harus bagaimana lagi cara ia menjelaskan pada wanita keras kepala ini.
Untuk apa aku jauh-jauh datang ke sini hanya untuk membohongimu, yang benar saja. Byakta memijat keningnya. Bisa kau peluk aku? Aku ingin dipeluk. Ucapan Audrey seketika membuat Byakta menoleh dan melihat pada wajah cantik itu. Tidak menimang lagi, Byakta langsung menarik Audrey ke dalam pelukannya dan memberi ciuman bertubi-tubi di pucuk kepala Audrey. Terima kasih untuk semuanya. Masih terus mengecupi kepala Audrey. Sedangkan gadis itu menangis dalam dekapan Byakta. Ia tidak tahu mengapa bisa terharu seperti ini. Tapi ia tidak bohong, ia memang ingin sekali dipeluk. Masih dengan suasana mengharu biru, Audrey sudah tidak menangis lagi. Posisi mereka saat ini, Audrey sedang bersandar di bahu Byakta, sedangkan laki-laki itu terus mengusap pipi Audrey dengan satu tangannya yang disandari Audrey. Bagaimana kabar Bibi Lauren? Tanya Audrey setelah keheningan yang cukup lama. Keduanya sedang sama-sama meresapi rasa rindu di hati. Tidak dapat dipungkiri betapa bahagianya Byakta saat ini, bahkan dulu saja ia tidak sedekat ini dengan istrinya. Bibi sekarang sering sakit, mungkin karena sudah tua juga. Kembalilah, dia merindukanmu juga. Kecupnya kepala Audrey, membuat gadis itu mendongak melihat wajah Byakta. Tidak menyia-nyiakan kesempatan, Byakta langsung menangkup pipi Audrey dengan tangan sebelahnya lagi, dan menyatukan bibir mereka berdua. Tidak hanya itu, Byakta juga asteris benda kenyal itu dan mengabsen tiap rongga mulut Audrey, karena gadis itu memberinya akses. Byakta mengusap bibir mungil Audrey dengan ibu jarinya, membersihkan sisa dari aksinya tadi, lalu mengecup sekali lagi kening gadis itu cukup lama dan dalam. Kembali padaku, Hem, pinta Byakta. Audrey yang masih menetralkan debar jantungnya atas perlakukan Byakta padanya, hanya mengangguk saja atas permintaan Byakta padanya.